Bab 119 dan bab 120 harga diri yang hilang. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Kalian semua sekarang sudah diusir dari keluarga Haris. Karena itu villa ini tentu saja harus ditinggalkan untuk keluarga Haris. Hari ini aku kesini tentu saja untuk membereskan villa ini, ujar Arkan. Kalian keterlaluan. Kalian gak berhasil memaksa Tama untuk menyerahkan villa ini. Sekarang kalian mau pakai rebut paksa. Tukas Alena. Arkan. Villa ini milik menantuku. Tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya. Bentak Chandra yang juga sangat marah. Arkan meludah di depan marah sambil mengeluarkan sumpah serapah. Alena, kamu kira kamu siapa? Sekarang itu kamu gak lebih dari seekor anjing yang diusir dari rumah keluarga Haris. Kamu kira kamu pantas ngomong sama aku hah? Setelah itu Arkan mengangkat linggis di tangannya dan menunjuk ke arah Chandra. Kamu lagi, tua bangka nggak tahu diri. Kamu kira kamu masih pamanku. Sekarang juga pergi dari hadapanku. Kalau enggak, aku patahkan kaki kamu itu. Api emosi Tama meluap naik hingga ke ubun-ubun melihat kelakuan Arkan. Tetapi Tama tetap tenang. Dengan suara yang dingin dia bertanya. Mana Pak Maman? Arkan maju beberapa langkah ke depan sambil tertawa keras. Villa ini bukannya ada seorang patua yang jadi tukang jaga ya? Sialan. Suruh dia pergi tapi dia nggak mau pergi. Aku sudah hajar dia sampai nggak bisa bangun lagi. Biar dia tahu mulai saat ini. Siapa pemilik villa ini yang sebenarnya? Kalian memukul Pak Maman. Tatapan mata Tama seketika menjadi sangat dingin. Meskipun Pak Maman dulunya adalah orang dari keluarga Aresta. Tetapi karena sekarang Pak Maman adalah penanggung jawab villa ini. Karena itu Pak Maman adalah orang milik Tama. Lagi pula, Pak Maman adalah orang yang jujur dan setia. Selain itu lelaki tua itu juga sangat menghormati Tama. Dan yang paling penting adalah tahun ini Pak Maman sudah berusia di atas 60 tahun. Lelaki tua itu sudah memasuki usia renta. Sedangkan Arkan bahkan tidak melepaskan orang yang sudah berusia tua itu. Sungguh laknat dan keparat. Kenapa? Seorang budak yang nggak bisa mengenali pemiliknya. Kalau nggak dikasih pelajaran, dia mana tahu siapa pemiliknya. Ada sebuah perkataan, memukul anjing juga harus melihat siapa pemiliknya. Aku sekarang memukul seekor anjing. Itu karena aku ingin pemiliknya tahu. Siapa barulah orang yang nggak bisa disinggung seenaknya, cibir Arkan. Setelah berkata seperti itu, lelaki itu tertawa terbahak-bahak dengan sombongnya. Wajahnya dipenuhi dengan rasa senang bisa membalas dendam. Tetapi dia tidak menyadari, Tama yang saat ini sudah dikuasai oleh emosi. Lelaki itu tanpa keraguan sedikit pun langsung melayangkan sebuah tinju ke arah Arkan. Perang, Arkan yang tidak sempat mengelak lagi dalam sekejap mata tinju yang kuat bagai besi itu mendarat tepat di hidung lelaki itu. Seketika darah memuncrat dari hidungnya. Arkan langsung menjerit kesakitan. Kalian masih bengong apaan? Cepat serang dia. Pokoknya aku mau nyawa keparat itu. Arkan merangkak mundur dengan panik sambil memberi perintah pada pengawalnya. Beberapa pengawal itu seketika berbondong-bondong mengeluarkan pisau mereka. Dengan kejamnya mereka langsung menyerang Tama secara bersamaan. Tama, aku tahu kamu hebat dalam berkelahi. Tetapi sehebat-hebatnya kamu pasti akan kalah sama pisau tajam aku mau lihat. Kulit kamu atau pisau mereka yang lebih keras. Wajah Alena dan papanya yang menyaksikan semua itu seketika menjadi pucat pasi. Meskipun Tama memang hebat dalam bertarung, tetapi dia tetap seorang manusia biasa. Dia bisa terluka dan berdarah. Dan lawannya saat ini adalah sekumpulan pengawal dari keluarga Haris yang memiliki senjata pisau tajam. Bagaimana mungkin lelaki itu bisa menang? Tama sama sekali tidak peduli. Ekspresi wajahnya yang dingin tidak berubah sedikit pun. Hanya dengan beberapa ekor ikan busuk ini. Kamu sok-sokan mau menghabisi nyawaku. Tukas Tama sinis saat beberapa pengawal tersebut menyerang ke arahnya. Tama seperti memiliki kecepatan cahaya. Dengan mudahnya lelaki itu berpindah ke sana kemari di antara lawan-lawannya. Meskipun lawannya memiliki pisau yang tajam di tangan mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak berhasil menyentuh Tama. Bahkan menyentuh pakaiannya saja juga tidak. Dan Tama seperti seekor kupu-kupu. Di saat lelaki itu menghindar dari serangan. Secara bersamaan dia juga mulai melakukan serangan balik. Tama hanya mengepalkan tangannya dan meninju ke arah mereka dengan asal-asalan.
Tetapi dia bisa dengan mudahnya meninju mereka dengan tepat sasaran dan menghasilkan suara gedebak-gedebuk. Meskipun para pengawal tersebut adalah pensiunan militer dari pasukan khusus, dan bahkan memiliki senjata tajam di tangan mereka. Tetapi saat melawan Tama, mereka sama sekali bukan tandingan lelaki itu. Hanya dalam waktu sekejap mata, sekumpulan orang tersebut sudah dipukul oleh Tama sampai bergulingan di atas tanah. Siapapun tidak tahu bagaimana lelaki itu melakukannya. Karena mereka sama sekali tidak bisa melihat pergerakan tangan Tama. Mereka semua sudah dilumpuhkan oleh Tama sampai tersungkur di atas tanah. Lagi pula, saat Tama mengeluarkan serangan, lelaki itu tengah dipenuhi api emosi yang membara. Jadi saat itu Tama sama sekali tidak memiliki rasa simpati pada lawan-lawannya tersebut. Lelaki itu langsung mengeluarkan serangannya dengan kejam. Pada akhirnya mereka semua kalau tidak patah tangan berarti patah kaki. Mereka semua tergeletak di halaman sambil menjerit histeris. Arkan saat ini sudah tercengang dan melongo melihat pemandangan di depan matanya. Dia sudah tahu kalau Tama hebat. Tetapi para pengawal itu adalah orang-orang pilihan. Siapa sangka bahkan orang-orang pilihan dengan senjata tajam saja masih tidak bisa menandingi Tama. Tatapan Arkan terpaku pada Tama. Lelaki itu tampak seperti sebuah mesin pembunuh di mata Arkan. Sekarang dia ketakutan sampai kedua kakinya bergetar hebat. Datang ke villa perumahan Andara. Untuk merebut villa ini adalah perintah dari neneknya, Nyonya Haris sendiri. Karena dendam kesumatnya pada Tama, maka Arkan yang berinisiatif mengajukan diri untuk melaksanakan perintah itu. Arkan bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk membuat Tama cacat seumur hidup. Tetapi bermimpi pun lelaki itu tidak pernah membayangkan. Tama bisa melumpuhkan pasukan bersenjata tajam dalam sekejap mata. Dan dia sendiri tidak mengalami luka sama sekali. Satu goresan pun tidak ada. Tama, siapa kamu sebenarnya? Saat ini, Tama dengan wajah dinginnya sedang berjalan mendekati Arkan. Dia harus memberi pelajaran pada bocah sombong itu. Dia harus membuat Arkan membayar harga yang sangat menyakitkan. Dan saat Arkan melihat kalau sekarang dirinya menjadi target Tama, wajahnya seketika menjadi pucat pasi seperti mayat hidup karena ketakutan. Kamu nggak boleh bunuh aku. Aku adalah calon pewaris keluarga Haris. Kalau kamu berani menyentuh sehelai rambutku, keluarga Haris nggak akan tinggal diam. Mereka nggak akan melepaskan kamu begitu saja, ujar Arkan. Tama sedikit pun tidak berkutik setelah mendengar ancaman Arkan. Selangkah demi selangkah dia berjalan menghampiri lelaki itu. Saat dia sudah berada di hadapan Arkan, Tama menarik kerah baju lelaki itu sampai dia berdiri. Keluarga Haris yang kamu bilang itu nggak lebih dari sehelai rambut di mataku, ujar Tama dingin. Alena, paman, kalian cepat hentikan Tama. Dalam kondisi terdesak, Arkan yang panik memohon pada Alena dan papanya. Lelaki itu sudah lupa dengan kelakuannya sebelum ini yang tidak memandang siapapun. Kamu bisa berakhir seperti ini. Semua karena ulahmu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya, ujar Alena dingin. Chandra menatap Alena selama beberapa saat. Kemudian lelaki itu juga menatap Arkan. Papa Alena merasakan dilema dalam hatinya. Lelaki itu bertanya pada dirinya sendiri. Hari ini dia sudah sangat kecewa pada keluarga Haris. Keluarganya sendiri. Dan Arkan memang adalah keponakannya sendiri. Tetapi keponakan kurang ajar itu saja tidak memandang tali persaudaraan di antara mereka. Lalu kenapa dia harus peduli pada anak itu? Meskipun demikian, keluarga Haris masih memiliki kekuasaan yang cukup besar. Kalau Tama sungguh membunuh Arkan, hal tersebut tentu akan mendatangkan pembalasan dendam besar-besaran dari keluarga Haris. Setelah bergelut dengan pikirannya sendiri, akhirnya Chandra merasa tidak berdaya berkata, Tama, cukup kasih dia pelajaran saja. Tama berpikir sejenak, lalu lelaki itu hanya menganggukkan kepala. Kemudian dia menelungkupkan tubuh Arkan ke atas tanah. Tidak terkecuali wajahnya, batu-batu kerikil langsung melukai wajahnya. Seketika dia bisa mencium bau zat besi dari darah segar yang mengalir. Tapi ini belum berakhir, karena sesaat kemudian, Tama membalikkan tubuh lelaki itu. Aku bisa saja nggak bunuh kamu. Tapi kamu sudah membuat aku murka. Kalaupun kamu nggak mati hari ini, kamu tetap akan mendapat hukuman yang setimpal, ujar Tama. Setelah itu Tama melayangkan sebuah tinju ke bagian perut. Tepatnya di bagian bawah pusar. Dan kepalan tinju Tama sangat kuat.
dan kekuatannya langsung sampai menuju ke sebuah titik saraf yang sangat penting. Arkan adalah seorang manusia biasa. Dia tidak memiliki ilmu bela diri ataupun tenaga dalam. Tetapi pukulan dari Tama tadi cukup untuk merusak kemampuannya sebagai seorang lelaki. Mulai detik ini juga, dia telah menjadi seorang lelaki yang tidak bisa apa-apa dalam hubungan intim lagi. Saat ini Arkan hanya merasa, setelah dipukul Tama dia merasa sakit yang amat sangat. Rasa sakit yang paling menyakitkan sedunia. Dia kesakitan sampai berguling-guling di atas tanah. Lelaki itu sama sekali tidak tahu pukulan tadi akan memberikan efek samping apa bagi dirinya. Tama lalu segera meminta petugas keamanan villa untuk membawa sekumpulan itu ke kantor polisi. Setelah itu dia baru pergi mengecek luka Pak Maman. Untung saja Pak Maman hanya menderita sedikit cedera luar. Tidak ada luka yang akan membahayakan lelaki tua itu. Setelah yakin akan keselamatan Pak Maman, Tama baru bisa bernapas lega. Tetapi kebencian Tama terhadap keluarga Haris tetap sangat besar. Karena keluarga Haris sepertinya tidak bisa diajak kompromi. Maka jangan salahkan dirinya yang juga tidak akan segan-segan lagi. Kemudian, Tama dan lainnya akhirnya kembali ke tempat tinggal mereka. Beberapa saat kemudian, Chandra duduk termenung di atas sofa. Darah di wajahnya sudah dibersihkan. Tetapi wajahnya tetap saja membengkak. Di bagian dahi dan sana-sini masih memar kebiruan. Selain itu dia tampaknya masih syok. Kepalanya terasa pusing dan matanya menatap kosong. Hari ini, kakak kandungnya menyuruh para pengawal untuk memukulnya dengan kejam. Saat itu hati Chandra sakit tersiksa. Sampai sekarang emosi dalam hatinya masih sulit untuk diredakan. Alena membantu papanya mengoleskan obat ke dahi papanya. Saat melihat kondisi papanya yang termenung perempuan itu pun berkata, "Pa, tadi Tama kan sudah bantu papa melampiaskan emosi. Papa juga jangan pendam terus emosinya." "Sudah ya," bujuk Alena. Chandra menghela napas panjang dan berkata, "Papa ini sakit hati. Nak, mama kandung, kakak kandung. Tak ada satupun dari mereka yang menganggap papa sebagai keluarganya." Setelah itu dia berkata lagi, "Lena, sekarang kamu juga sudah dipecat dari kantor. Setelah ini kamu punya rencana apa?" Bab 120. Bom waktu. Punya rencana apa lagi? "Pa, ya paling Lena cari pekerjaan lain dulu," jawab Lena. Tama hanya menyimak pembicaraan ayah dan anak itu tanpa mengatakan apapun. Kemudian lelaki itu beranjak pergi menuju balkon. Sesampainya di balkon, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon Aldi. Hanya dalam dering 2 kali. Orang yang berada di satu sisi telepon lainnya mengangkat. Tama yang tidak suka berbelit-belit langsung berbicara to the point. "Keponakan kamu, Andre, masih memiliki perjanjian pernikahan dengan Vivian Haris tidak?" tanya Tama. "Benar," ujar Aldi. Kemudian lelaki itu bertanya dengan tergesa-gesa. "Pak Tama, ada perintah apa?" "Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Haris. Kalau keluarga kalian masih melaksanakan pernikahan dengan keluarga itu, berarti kalian tidak memberi muka padaku. Kalau suatu hari nanti terjadi sesuatu, jangan salahkan aku." "Tidak sungkan-sungkan lagi," ujar Tama dingin. Saat perkataan Tama masuk ke telinga Aldi, seketika lelaki itu menjadi gugup. "Pak Tama, Anda jangan salah paham dulu. Sebenarnya sudah lama keluarga kami ingin membatalkan pernikahan itu. Kalau bukan karena memandang Pak Tama sebagai menantu keluarga Haris, kami mana mungkin mau membiarkan perempuan seperti Vivian untuk masuk ke dalam keluarga kami. Pak Tama, Anda tenang saja. Sekarang juga saya akan atur seseorang untuk ke rumah keluarga Haris dan memberitahukan kalau pernikahan antara Andre dan Vivian dibatalkan," sambung Aldi. Tama menganggukkan kepalanya puas, "Kamu masih cerdas juga. Pak Tama, tenang saja. Keluarga Aresta selamanya akan berada di pihak Anda," ujar Aldi segera. "Baiklah, kalau begitu cepat kerjakan sana," ujar Tama datar. "Baik, Pak Tama. Keluarga Haris selama ini selalu ingin mendekati keluarga Aresta bukan? Kalau begitu, Tama akan membuat semua rencana mereka gagal total." Setelah menutup telepon dengan Aldi, Tama kembali menelepon Melissa. Keluarga Haris sendiri yang mencari masalah dengannya. Sekarang saatnya untuk memberi mereka pelajaran. Baru saja telepon diangkat, Tama berkata dengan dingin, "Melissa, sekarang juga kamu umumkan pada publik. Terhitung dari hari ini, perusahaan Houston menangguhkan semua bentuk kerja sama dengan perusahaan keluarga Haris.
Selain itu mereka juga dikeluarkan dari lingkup kerjasama untuk selamanya. Melissa agak terperanjat mendengar perintah presidirnya itu. Pak Tama, itu adalah perusahaan keluarga istri Anda. Anda berbuat demikian bukankah akan memberikan efek buruk yang sangat besar bagi istri Anda? Tanya Melissa. Istriku sudah putus hubungan dengan mereka. Mulai sekarang mereka tidak ada hubungan dengan aku maupun istriku. Setelah mendengar hal tersebut, Melissa akhirnya baru mengerti. Perempuan itu segera berkata, "Tenang saja, Pak Tama. Saya mengerti maksud Anda. Saya akan melaksanakannya sekarang juga." Dengan kedua cara tersebut, tamat sudah riwayat keluarga Haris. Saat ini nenek peot itu begitu sombong bukan? Kalau begitu Tama akan membuatnya tidak memiliki apapun lagi. Setelah menutup telepon, Tama kembali ke ruang tamu. Lelaki itu menatap papa mertuanya dengan seksama. Mata Chandra ternyata juga membengkak. Memar di dahinya juga semakin lama semakin parah. Takutnya memar itu tidak akan hilang dalam waktu 10 hari sampai setengah bulan. Selain itu Tama dapat melihat kalau Chandra tidak hanya mengalami luka luar. Pada bagian otaknya sempat juga mengalami beberapa kali benturan. Di bagian tengkoraknya ada sedikit penyumbatan darah. Hematoma intrakranial. Sebaiknya Chandra harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi kraniotomi oleh bedah saraf untuk mengeluarkan gumpalan darah tersebut. Kalau dibiarkan begitu saja, setelah waktu lama berlalu hematoma intrakranial akan menjadi bom waktu. Kalau sampai meledak, maka nyawanya tidak akan tertolong lagi. Tetapi Tama takut istrinya akan sangat terkejut setelah mendengar hal tersebut. Karena itu dia memutuskan untuk menyembunyikannya dulu untuk sementara waktu. Kemudian Tama berdiri dan berkata pada Alena, "Aku keluar dulu beli obat buat luka papa." Di dalam kitab sakti hitam putih, terdapat sangat banyak resep medis yang dapat digunakan. Ada satu resep yang bisa memperlancar sirkulasi darah. Kebetulan resep tersebut bisa digunakan untuk menyembuhkan papa Alena. "Beli obat apa? Berefek nggak buat papa? Atau kita bawa papa ke rumah sakit saja?" Tanya Alena penasaran. Tama tertawa pelan dan menjawab, "Nggak perlu ke rumah sakit. Banyak dokter yang suka sengaja menakut-nakuti pasiennya. Mereka akan membuat keadaan menjadi lebih serius. Kalau papa sudah dengar kayak gitu pasti lebih panik lagi. Aku ada resep yang sangat efektif buat memar." Setelah mendengar penjelasan suaminya, Alena baru menganggukkan kepala. Tanpa banyak kata Tama langsung bersiap untuk pergi. Tepat saat lelaki itu membuka pintu rumahnya. Dari luar ada seseorang yang familiar sedang menuju ke rumahnya. Dan orang itu tidak lain adalah Albert. Kening Tama seketika berkerut. Sambil menatap Albert dia bertanya, "Kenapa kamu ke sini?" Saat melihat Tama, seketika senyum lebar mengembang di wajah Albert. "Pak Tama, saya dengar hari ini ada bertemu dengan sedikit problem. Karena itu saya mengumpulkan beberapa jenis bahan-bahan obat dan mengantarkan ke sini untuk Anda." Selesai dia berkata, pengawal yang berada di belakangnya maju ke depan. Dengan sopan lelaki itu menyerahkan sebuah kotak kayu berwarna merah pada Albert. Kemudian Albert membuka kotak tersebut dan memperlihatkannya pada Tama sambil berkata, "Pak Tama, silahkan Anda lihat dulu. Di dalam kotak terdapat sebatang ginseng tua sebesar lengan. Kemudian ada jamur lingzi yang berwarna merah keunguan yang mengkilap. Selain itu ada beberapa jenis obat mahal lainnya. Dan semua bahan obat-obatan itu tidak dapat ditemukan di toko obat biasa." Tama melihat isi kotak itu sekilas. Boleh dibilang bahan-bahan tersebut sangat berharga. Tetapi bahan-bahan tersebut tidak mengandung banyak energi spiritual. Meskipun demikian, tetap saja lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kebetulan Tama memang ingin membuat pil untuk melancarkan sirkulasi darah. Dan bahan-bahan dari Albert tersebut bisa digunakan untuk membuat pil tersebut. Tama menganggukkan kepalanya perlahan dan berkata, "Baiklah, aku ambil obat itu." Albert segera menyerahkan kotak kayu tersebut kepada Tama dan berkata, "Untung saja ada Pak Tama yang bisa memberikan saya petunjuk. Sekarang keluarga kami sudah baik-baik saja. Semua urusan berjalan dengan sangat baik. 2 hari ini bisnis keluarga kami juga meningkat pesat. Semua berkat Pak Tama. Lain hari, kalau Pak Tama membutuhkan apa saja dari keluarga Hermawan, jangan ragu untuk mengatakannya pada saya. Saya akan berusaha melaksanakannya semampu saya," sambung Albert. "Baik, untuk sekarang kamu tolong aku pantau terus. Kalau ada bahan obat yang bagus,
Segera bawakan bahan itu padaku. Bahan obat itu berguna untukku, ujar Tama. Baik, jawab Albert. Pak Tama, kalau Anda sedang tidak ada kesibukan, apakah bisa mampir ke rumah kami untuk menikmati makanan masakan rumah bersama kami? Tanyanya. Lain hari saja. Sekarang di rumah masih ada sedikit masalah. Jawab Tama. Baiklah. Kalau begitu saya tidak ingin mengganggu waktu Pak Tama, ujar Albert segera. Setelah itu dia pun pamit kepada Tama dan pergi. Tama pun memutar badannya dan masuk kembali ke dalam rumah. Chandra sedang sakit kepala. Dia merasa sakit di kepalanya sudah tidak tertahankan. Karena itu dia menyuruh Alena membawanya ke sebuah pusat akupuntur pengobatan tradisional terdekat. Karena di situ katanya bisa memijat untuk meningkatkan sirkulasi darah. Tama segera menghentikan mereka dan berkata, "Pa, sekarang Papa harus ekstra hati-hati. Jangan sembarangan jalan dulu, Pa. Lebih baik sekarang Papa istirahat sebentar. Baru saja tadi ada teman bawakan beberapa bahan obat. Sekarang aku buatkan pil dari bahan-bahan ini untuk Papa. Harusnya pil ini punya efek yang sangat bagus." Chandra yang kebingungan pun bertanya-tanya pada menantunya itu. "Tama, kamu juga punya kemampuan untuk buka resep obat dan sembuhkan penyakit?" Bersambung.